Jadinya set ekspektasi yang measurable dulu, yang terukur dulu. Jika misalkan ternyata kalian bagus setelah kerja beberapa bulan, halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua mau share pengalaman gua setelah kurang lebih 7 tahun tinggal di Kanada. Bagaimana nih atau tipsnya nih untuk bertahan hidup di Kanada? Nah, gua share pengalaman ini tentu saja berdasarkan apa yang gua jalani dalam kehidupan gua sehari-hari ya. Dan juga bagaimana waktu proses gua datang di awal-awal. Menurut gua proses waktu baru datang di awal-awal itu merupakan pergumulan yang paling berat ya guys ya. Karena kita beradaptasi dengan banyak hal. Kita pindah negara itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya guys ya. Banyak challenge yang harus kita hadapi. Nah, ini beberapa tips yang gua praktekkan, yang gua lakukan untuk bertahan hidup di Kanada. Jadi gua nggak mau share sesuatu yang NATO ya, no action talk only. Tapi memang gua jalani itu. Oke guys, tips yang pertama menurut gua itu ialah set ekspektasi yang realistis. Oke, beberapa di antara kita tentu saja banyak yang ingin pindah ke Kanada karena yang pertama itu ingin mempunyai penghasilan yang lebih tinggi. Ingin mempunyai karir yang lebih tinggi. Nah, kalian ukur dengan kemampuan diri kalian sendiri-sendiri. Apakah kalian profil di Indonesianya itu sudah begitu baik, mempunyai skill yang sangat spesial, mempunyai pola pikir bisnis yang sangat baik, sehingga kalau kalian pindah ke Kanada, nanti kalian bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih sukses. Nah, kalian ukur diri kalian sendiri dulu ya. Jangan set ekspektasi yang terlalu tinggi sekali, namun akhirannya tidak sesuai dengan skill kita. Akhirnya nanti kalian kecewa. Nah, mungkin kalau berdasarkan contoh nyatanya itu ialah gue sebenarnya di Indonesia waktu itu sudah ya. Gue waktu di Indonesianya itu sudah level manajerial guys ya. Nah, ketika gue mau pindah ke Kanada, gue tahu diri lah. Gue hanya lulusan universitas lokal. Gue tidak mempunyai gelar CPA internasional. Pengalaman kerja gue juga bukan di company yang bagus seperti gue kerja di multinational company seperti Microsoft atau di Google seperti itu ya. Jadinya ketika gue mau pindah ke Kanada, gue set ekspektasi ya udah. Kalau sampai gue harus kerja di level accounting clerk atau accounting staff, mulai dari situ dulu gak apa-apa. Gue siapin mental untuk hal itu dulu. Nah, ternyata guys, gue mendapatkan bonus. Setelah kerja kurang lebih 1,5 tahun, gue dipromot dari clerk ya, dulunya waktu awal baru datang kerjanya, gue bisa menjadi seorang senior staff accountant gitu ya. Jadinya set ekspektasi yang measurable dulu, yang terukur dulu. Jika misalkan ternyata kalian bagus setelah kerja beberapa bulan, nah kalau sampai bisa naik karirnya, itu kan kita anggap sebagai bonus ya. Tips yang kedua itu ialah be prepared for the worst scenario. Bersiap-siap kalau skenario yang terburuk itu terjadi. Contohnya misalkan nih ya, gue waktu itu sudah melakukan perhitungan, oke, seandainya gue sama istri gue itu berangkat pindah ke Kanada, dan ternyata kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita dulu di Indonesianya. Dimana akhirnya kita harus kerja kasar lah, ibarat kasarnya ya. Kerja di warehouse atau kerja di Tim Horton. Dimana dengan gaji kita suami istri itu minimum wage. Nah, kalau dengan minimum wage, kira-kira kita bisa survive apa tidak? Nah, jadi gue melakukan perhitungan tuh ya. Cost and benefitnya bagaimana nih kalau kita dengan harus mempunyai income yang minimum, apakah akan survive, apakah akan bertahan atau tidak. Nah, ternyata kalau setelah gue melakukan perhitungan waktu itu, gue masih bisa nih hidup paycheck to paycheck. Yang penting gak defisit dulu guys ya, walaupun dengan minimum wage. Dan yang kedua waktu itu gue yaudah be prepare kalau seandainya tinggalnya gak bisa sewa kondo dulu, harus sewanya basement apartment dulu. Nggak masalah kan tinggal di basement apartment untuk selama beberapa lama ini. Ya udah, kita coba jalanin. Lalu tips untuk bertahan hidup berikutnya itu ialah dengan banyak bergaul guys. Menurut gua banyak bergaul, networking dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang positif, tentu saja itu sangat penting sekali. Kenapa?
Karena namanya ketika kita pindah ke Kanada, kita belajar, kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan culture yang baru ya. Nah, tentu saja itu sangat tidak mudah. Nah, dengan kita mempunyai network, dengan mempunyai teman yang banyak, yang positif tentunya, itu akan membantu mendorong kita untuk bersikap positif juga menghadapi challenge yang harus kita hadapi saat itu guys ya. Nah, yang kedua, dengan networking itu juga sangat membantu untuk kita mendapatkan pekerjaan guys. Nah, seperti yang gue pernah ceritain di video-video yang dahulu, bahwa akhirnya setelah gue lamar berapa ratus pekerjaan, gue akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai internal audit co-op student itu saat itu karena landlord gue yang orang Indonesia itu ternyata mereferral gue di tempat pekerjaan dia. Nah, akhirnya karena gue networking, gue mendapatkan pekerjaan itu guys. Nah, jadinya menurut gue jangan terlarut-larut dengan kesedihan ya. Aduh, ternyata pindah ke negara baru ini nggak enak ya, capek ya. Ya udah, lebih baik banyak bergaul, cari teman-teman yang positif, dan tentu saja melalui pergaulan yang positif itu tentu akan mempengaruhi pola pikir kita ya guys ya. Tips berikutnya ialah berkaitan dengan pola pikir kita guys. Ketika kita mau pindah ke luar negeri, tentu saja itu bukan sesuatu yang bersifat jangka pendek ya. Dalam arti kita harus berpikiran long term, berpikir untuk jangka panjangnya. Nah, kenapa menurut gue itu sangat penting sekali? Karena waktu di awal-awal kan nggak semua dari antara kita akan langsung prosesnya ya bisa blend in, dapat pekerjaan yang sesuai bidang, langsung gajinya lumayan oke. Ada beberapa di antara kita yang harus melalui jalannya yang berlika-liku sebelum akhirnya bisa settle down. Nah, selama dalam proses jalan yang harus berlika-liku ya, harus mengalami misalkan kerja kasar dulu, harus melalui gajinya yang sangat kecil dulu, harus kerjanya di tempat kerja yang nggak enak dulu. Nah, tentu saja kalau pola pikirnya jangka pendek, akhirnya pasti bisa give up. Akhirnya pengen nyerah dan akhirnya pulang ke Indonesia ya. Nah, tapi kalau kita berpikir panjang bahwa, oh, nggak selamanya nih gua akan seperti ini. Saat ini gua kerja kasar misalkan, itu karena hanya survival job. Hanya untuk supaya bertahan hidup, hanya supaya ada income tambahan. Supaya tabungan gua nggak kegerus gitu ya. Nah, jadinya dengan mempunyai pola pikir seperti itu, tentu saja akan membantu kita untuk bertahan hidup di Kanada guys ya. Lalu poin berikutnya itu ialah dengan mempunyai kacamata kuda guys. Artinya jangan melirik ke kiri ke kanan ya. Dalam arti seperti ini nih. Ketika kita datang ke Kanada, toh kita bergaul dengan beberapa orang yang mungkin sesama orang yang baru datang juga ke Kanada ya. Nah, di sini kuncinya itu ialah jangan kalian banding-bandingkan diri kalian dengan teman-teman lain yang baru datang juga. Karena tiap orang mempunyai jalan yang berbeda-beda. Contohnya nih, kita sama-sama datang, ada 2-3 keluarga datang. Nah, lalu ternyata si keluarga A bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu hitungan hari. Si keluarga B dalam hitungan 1 bulan. Sementara kita sudah 2 bulan kok belum mendapatkan pekerjaan ya. Nah, akhirnya kita jadi stres, kita ngiri, akhirnya kita membanding-bandingkan, akhirnya kita jadi kecewa. Nah, menurut gua, tiap dari kita itu mempunyai jalannya yang berbeda-beda. Yang penting itu kita sabar dan terus kita tekun untuk melamar-lamar pekerjaan. Menurut gua itu penting banget nih untuk kalian terapkan ya. Dan menurut gua yang paling penting terakhir itu dengan selalu mempunyai pola pikir yang bersyukur. Dalam arti, misalkan ketika kita sudah tiba di Kanada, ternyata dalam banyak hal kita tidak menjalaninya sesuai dengan ekspektasi kita. Kita mesti bersyukur dulu. Kita mesti melihat dulu, ternyata banyak sekali teman-teman kita di Indonesia ya, ribuan orang yang sebenarnya pengen ke Kanada, namun tidak mempunyai jalannya, tidak mempunyai dana yang cukup, tidak mempunyai skill yang memadai untuk bisa berangkat ke Kanada. Sementara kalian saat ini sudah tiba di Kanada dan kerjaan kalian mungkin jadinya mengeluh dan komplain terus. Stop guys, what you are doing ya. Coba kalian lihat ke banyak teman-teman kalian yang sebenarnya sangat ingin sekali pindah ke Kanada namun tidak bisa. Nah, jadi menurut gua jalanin dengan penuh rasa syukur. Bersyukur kalian sudah bisa pindah ke Kanada. Ingat guys, orang Indonesia di Kanada itu nggak terlalu banyak dibandingkan dengan imigran dari India atau dari China atau Filipina ya. Jadi kalian hanya ribuan orang dari ratusan juta orang Indonesia ya yang ternyata bisa chosen untuk tinggal di Kanada guys ya. Jadi ingat hal itu, oke? Oke guys, disclaimer ya bahwa gue bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer, gue bukan agen edukasi. Gue lakukan ini berdasarkan
pengalaman gue pribadi setelah 7 tahun gue tinggal di Kanada. Dan juga gue tidak memberikan legal opinion, gue tidak memberikan legal advice ya. Ini gue hanya sekedar share pengalaman pribadi. Oke guys, menurut kalian ada lagi nggak yang menurut kalian ini kurang? Jika ada yang kurang, tolong tulis di komentar di bawah ini ya. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalau yang belum subscribe, please subscribe. Bantu like, komentar ya di kolom komentar di bawah ini. Dan juga sebarkan ke teman-teman lain yang membutuhkan ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!